Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat madrasah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa berada dalam perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, perkenalkan, saya Arif dari KKG MI Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui video ini, saya akan menjelaskan materi mata pelajaran fikih kelas 6 semester 1. Namun, sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita baca suratul Fatihah satu kali. Kita kirimkan kepada guru-guru kita dan berharap semoga dengan keistimewaan surat ini, ilmu kita dapat bermanfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di semester 1 ini, kalian diharapkan mampu menguasai 3 kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis ketentuan makanan yang halal dan yang haram dikonsumsi. Yang kedua, menganalisis ketentuan minuman yang halal dan yang haram dikonsumsi. Dan yang ketiga, menganalisis ketentuan binatang yang halal dan yang haram dikonsumsi. Jika setelah belajar materi ini kalian menguasai poin-poin berikut ini, artinya kalian telah mencapai target yang diharapkan. Jadi, jika ada beberapa poin yang kalian belum paham, kalian dapat memutar kembali video ini atau mencari materi dari sumber yang lain sehingga target yang diharapkan bisa kalian capai. Agar durasinya tidak terlalu lama, di video ini saya hanya akan membahas materi makanan yang halal dan yang haram saja. Materi tentang minuman dan binatang yang halal dan yang haram akan saya sampaikan pada video yang kedua dan ketiga. Nah, ini dia. Kita mulai dari makanan yang halal. Untuk keperluan hidup, manusia tidak akan pernah lepas dari makanan. Makanan sangat penting untuk pembentukan jasmani yang kuat dan sehat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjumpai banyak sekali menu makanan yang dapat kita konsumsi. Namun, dalam Islam, kita memiliki aturan hukum yang perlu diperhatikan dalam memilih makanan. Karena tidak semua makanan boleh kita makan. Nah, istilah yang kita pakai untuk makanan yang boleh dimakan dalam Islam disebut dengan halal. Makanan halal adalah segala makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Terkait dengan perihal konsumsi makanan, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Nah, jika kalian perhatikan, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa makanan yang kita konsumsi bukan hanya halal saja, namun juga harus baik. Artinya, makanan yang sudah tidak dalam keadaan baik seperti basi, kotor, dan makanan yang justru membawa kemadaratan dalam diri kita tidak boleh kita konsumsi. Selanjutnya, macam-macam makanan halal. Dalam slide ini yang bersumber dari buku Kemenak yang baru disebutkan bahwa makanan yang halal itu ada 3 macam. Nah, yang pertama, halal zatnya. Maksudnya adalah makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Nah, di dalam Al-Quran itu maksudnya tidak ada, ataupun hadis juga tidak ada yang menyebutkan bahwa sesuatu itu hukumnya haram jika dikonsumsi. Dan selanjutnya, makanan yang tersebut bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Nah, makanan yang semacam itu disebut dengan makanan yang halal menurut zatnya. Nah, contohnya banyak sekali ya, seperti misalnya sayur bayam, ayam goreng, tempe bacem, pecel, dan lain sebagainya. Itu semuanya itu di Al-Quran tidak disebutkan bahwa makanan itu adalah haram. Dan makanan tersebut juga bermanfaat bagi pertumbuhan manusia,
tidak merusak badan dan juga tidak merusak pikiran. Nah, yang semacam itu tadi yang Pak sebutkan itu berarti halal menurut zatnya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Maksudnya adalah makanan yang cara memperolehnya sesuai aturan agama dan jujur. Jadi, makanan yang cara memperolehnya dengan tidak baik, mencuri misalnya, walaupun menurut zatnya makanan tersebut halal, ia tetap akan dihukumi haram karena cara memperoleh makanan tadi tidak dengan cara yang benar. Jadi, sebelum kalian makan, pastikan dulu sesuatu yang kita makan itu diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Biarpun apel menurut zatnya itu halal, tapi jika diperoleh dari hasil mencuri buahnya atau mencuri sesuatu yang lain kemudian dijual dan uangnya dipakai untuk membeli apel, maka apel tersebut berlaku haram. Sedangkan yang ketiga adalah halal cara memprosesnya. Maksudnya adalah makanan yang cara memproses bahan mentahnya menjadi makanan yang siap saji ketika dilakukan dengan cara yang benar, aman dari najis, tidak tercampur dengan sesuatu yang haram, maka makanan tersebut halal dilihat dari cara memprosesnya. Saya beri contoh misalnya, saya memiliki 1 ekor ayam yang diperoleh dari hasil ternak sendiri, sehingga saya bisa pastikan bahwa ayam tersebut itu halal secara zatnya dan cara memperolehnya. Nah, jika pada saat menyembelih dilakukan dengan cara yang benar, yakni dengan cara menyebut nama Allah, alatnya tajam, saat memasaknya tidak tercampur dengan najis atau sesuatu yang haram, maka status makanan yang berasal dari ayam tersebut adalah halal, baik dari sisi zatnya, dari sisi cara memperolehnya, maupun dari sisi cara memprosesnya. Jadi ketika kita makan, usahakan hal-hal tersebut itu harus kita perhatikan, sehingga kita bisa menjamin sesuatu yang masuk dalam tubuh kita adalah makanan yang benar-benar halal. Berikut ini merupakan tips ataupun cara yang dapat dilakukan agar kita selalu mengonsumsi makanan yang halal. Pertama, saat kita membeli bahan makanan, kita harus membelinya dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Selanjutnya, apabila membeli daging, hendaknya dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. Lebih amannya sih kita belinya di tempat orang Islam. Tapi jika harus membeli di non-muslim, pastikan bahwa cara memperoleh dan cara menyembelihnya sesuai tuntutan Islam. Yang ketiga, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Maksudnya tidak dilakukan dengan mencuri, tidak dengan merampas hak orang lain, semacam itu. Adapun yang terakhir adalah mengolah bahan makanan dengan hati-hati. Jangan sampai ketika mengolah makanan tersebut tercampur dengan sesuatu yang najis ataupun sesuatu yang haram. Jika kita sudah terbiasa makan makanan yang halal, kebaikan-kebaikan akan menyertai kita. Di antaranya adalah mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, menghilangkan salah satu penghalang tidak dikabulkannya doa kita oleh Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dan menumbuhkan semangat untuk berbuat kebaikan. Nah, hikmah-hikmah ini dapat juga kita jadikan bahan introspeksi diri kita. Barangkali kadang kita merasa gelisah atau merasa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, atau juga kadang merasa malas untuk berbuat baik. Nah, bisa jadi ada sekian persen dari makanan yang kita makan itu mengandung sesuatu yang haram. Nah, itu akan menjadikan kita lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Nah, setelah pembahasan tentang makanan halal selesai, tiba saatnya kita membahas tentang makanan yang haram. Makanan yang haram sendiri adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama oleh umat Islam, dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia akan dikenai dosa. Makanan yang haram secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah haram aini,
Dan yang kedua adalah haram sababi. Haram aini maksudnya adalah makanan yang hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram atau dilarang oleh Allah. Contohnya seperti daging babi, darah, dan bangkai. Haram aini tersebut terbagi menjadi 3. Bisa berupa hewan, contohnya seperti babi, anjing, dan lain sebagainya. Dapat juga berupa tumbuhan seperti kecubung, ganja, serta daun-daun yang mengandung racun. Dan bisa juga berupa benda-benda yang berasal dari perut bumi, yang apabila dimakan oleh seseorang maka akan membahayakan dirinya. Contohnya seperti timah, aspal, logam, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua yaitu haram sababi. Haram sababi adalah makanan yang hukum asal makan itu sendiri sebenarnya adalah halal, namun dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut. Makanan yang halal bisa menjadi haram melalui beberapa sebab. Di antaranya, makanan yang diperoleh dari usaha dengan cara yang zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain sebagainya. Bisa berupa makanan yang diperoleh dari hasil judi, menang taruhan, dan lain sebagainya, atau dari hasil riba atau menggandakan uang. Nah, makanan-makanan yang dihasilkan dari hal-hal tersebut akan menjadi haram. Makanan yang diharamkan memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. Yang kedua, kotor, menjijikkan, mendatangkan mudarat, serta berbahaya bagi tubuh dan kesehatan kita. Yang ketiga, makanan yang mengandung racun. Keempat, disembelih tanpa menyebut nama Allah dan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk sesajen atau sesembahan. Adapun akibat yang akan menimpa orang yang makan makanan haram yaitu makanan haram akan merusak kesehatan, doanya tidak dikabulkan, mendekatkan pada neraka, dan merusak amal solih yang dilakukan sebelumnya. Hikmah menghindari makanan haram dapat kalian baca dalam slide ini. Jika kalian cermati, inti dari diharamkannya suatu makanan oleh Allah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dalam slide ini kalian bisa melihat betapa banyak kemadharatan dan sesuatu yang membahayakan kesehatan kita apabila kita mengonsumsi makanan yang haram. Jadi, diharamkannya suatu makanan tidak lain adalah karena Allah sayang kepada kita. Kalian bisa mendownload materi yang saya sampaikan dalam link berikut ini. Jika terdapat hal-hal yang kurang jelas, silahkan beri komentar atau kalian bisa tanyakan langsung dengan guru fikih kalian. Adapun video selanjutnya akan membahas minuman yang halal dan yang haram. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.